Halo Dokdis, apa kabar? Ketemu lagi dengan saya, Dr. Debbie, di podcast Dokdi. Nah, kali ini saya akan kedatangan tamu. Jadi, seorang model yang cantik, imut-imut, yang kegiatannya banyak sekali selain sekolah. Siapa dia? Hai, ini dia tamu kita. Model yang imut-imut, dia adalah Kak Tiara. Nah, Kak Tiara. Panggilannya Tiara, nama lengkapnya. Yuk kenalan dulu yuk. Nama lengkapnya Tiara Nurfitria. Instagramnya Tiara Nurwanto. Jadi banyak banget yang manggil aku itu Wanto. Bisa dipanggil Tiara juga. Ya saya nggak masalah. Jadi sesukanya. Tiara, siapa? Tiara Nurfitria aslinya. Kenapa kok jadi Tiara Nurwanto? Iya, karena perpaduan bapak dan ibu saya. Oh, jadi ada yang manggilnya Mbak Wanto gitu? Iya, ada juga Mbak Wanto kayak gitu. Kok lucu sih? Iya. Ya, Kak Tiara. Kita ngobrol ya tentang intinya tentang seputar modeling sih sebenarnya. Cuman aku pingin ini banget, teman-teman tahu tentang Tiara. Tiara itu kan sekarang sudah kelas 12, kelas 3 SMA. Kelas 3 SMA. Aku kenal Tiara itu sejak kecil. Nah, cerita dong, kecil dulu sudah ikut sekolah modeling ya? Iya, sudah. Jadi, masih ingat nggak sejak kapan sih jadi terjun di dunia modeling? Sejak tahun 2010, tepatnya kelas 2 SD sudah masuk ke dunia modeling. 2 SD, berarti Ya. udah berapa tahun nih? Udah lama banget. 2 SD ya? Waduh. Ya, dulu masuk di modeling karena Tiara sendiri atau orang tuanya? Karena atau orang gimana? tua. Orang tua. Ya. Tapi seneng? Ya, seneng. Karena banyak temen sih, kan Oh, ya. lebih banyak temen juga. Iya, sama dulu ini sama sama Quina. Iya. Iya, masih ingat aku. Terus dari kecil SD selesai, terus kan sempat lama nggak ketemu ya? Iya. Sempat berarti vakum itu? Nggak Iya, ikut ini vakum. lagi. Terus habis itu kita ketemu lagi Diki Models. Diki Models itu Tiara sudah remaja. Ketemu lagi kapan tadi? 2018, pas SMP. Pas SMP. Iya. Ya, ketemu lagi waktu dia sudah SMP, sudah gede, cantik, sudah bisa dandan sendiri. Sebelumnya belum bisa dandan sih, pas masuk Hiu Model baru bisa dandan Oh sih. ya. Ya, itu terus masuk lagi ya, Iya. ikut latihan lagi sampai akhirnya jadi instruktur. Nah, cerita sih kok sampai bisa jadi instruktur nih? Ayo. Yuk, cerita yuk. Nah, jadi tuh sebenarnya waktu pertama kali masuk itu udah punya kayak yang cita-cita nanti masuk terus mau jadi instruktur. Nah, terus pas udah masuk nih, tiba-tiba beberapa bulan udah ada training buat pelatihan instruktur. Terus saya mengikuti dan kemudian 1 bulan atau 2 bulan udah diangkat sebagai instruktur. Wah, itu seneng banget sih. Iya, tetap ada pelatihannya dulu Iya. ya, ngikutin pelatihan. Iya, dulu karena secara ini jadi apalagi kalau sama anak-anak. Nah, Tiara ini kalau sama anak-anak apa ya? Apa sih? Humoris. Iya, ya. Hah? Kemati. Jadi tahu nggak gimana? Iya, tahu. Nah, itu jadi senang banget gitu loh kalau sama anak-anak. Jadi anak-anak pun kalau sudah yang ngajar Kak Tiara cantik, nah itu udah seneng banget. Selain diajarin catwalk, main juga diajarin apa lagi tuh? Diajarin dance juga, terus diajarin kayak drama juga, kadang gitu, kayak acting gitu. Wis, drama apa ini? Kadang nih jadi kayak boneka, terus dihidupin. Jadi kan mereka belajar kayak yang ekspresi menjadi boneka tuh kayak gimana, terus menjadi hidup. Dia boneka hidup kemudian menjadi manusia. Nah, itu tuh sesuatu yang perfect gitu. Iya, ini muridnya banyak banget nih yang anak-anak nih. Nah, ini ya
ini agak-agak sensitif. Agak sensitif. Tapi gini, menurut Tiara, mungkin ada ya, maksudnya ada ya, aku pun pernah dengar, maksudnya ada beberapa tanggapan yang kalau instruktur model itu ya secara penampilan, secara fisik, secara ini juga dia harus perfect kayak model misalnya gitu. Jadi kalau model misalkan tinggi minimal 174 cm kalau untuk yang cewek, misalkan kalau cowok 185 misalkan kayak gitu. Nah, tanggapannya Tiara, misalkan ada yang menyampaikan seperti itu ke Tiara. Nah, ini sebelum aku tanya, Tiara tingginya berapa, Dek? 155 kalau nggak 156 sih. Oh ya, itu ya 156 cm, dan di sini di Kim Model jadi instruktur. Kalau ada yang dia harusnya instruktur model itu kan tinggi, tanggapannya Tiara gimana itu? Tanggapan saya ya tidak masalah, karena menjadi seorang instruktur model itu nggak harus ini tingginya harus yang tinggi banget, harus yang perfect nih, bodinya harus yang gimana ya, yang pokoknya yang tinggi lah, yang langsing, kayak gitu. Kalau menurut saya bangga nih, nggak tinggi itu saya bangga. Ya nggak tinggi maksudnya kurang tinggi itu saya bangga. Karena pertama itu awet muda sih. Nah, jadi lihatnya, wih kecil terus nih, imut gitu. Kan kayak masih SMP, padahal SMA kelas 3. Terus yang kedua, aku selalu nanemin ke diri sendiri tuh kayak yang bersyukur punya badan segini, tinggi segini, nggak apa-apa gitu. Yang penting skillnya ada gitu, dan bagus lah gitu. Iya sih, yang diutamakan memang kalau untuk instruktur, terutama di Kim Model. Jadi skillnya yang pasti, kalau punya skill, punya ilmu ya bisa lah ngajar model ya. Jadi tidak harus benar-benar model yang tinggi segini, berat badan segini, langsing dan sebagainya baru bisa jadi instruktur, enggak. Jadi siapapun sebenarnya bisa gitu ya. Nah, ini contohnya Kak Ciara. Yang penting tuh skill yang diberikan, terus bagaimana penyampaian instruktur terhadap siswanya. Kan kalau misalnya instruktur skillnya bagus, penyampaiannya juga enak, diterima sama siswanya, kan cepet meresap itu ilmu-ilmunya. Gitu. Makanya kalau terutama anak-anak tuh, kalau Kak Tiara nggak ngajar, dicari. Gitu ya. Tapi Kak Tiara ini kan juga pengen ngajar anak-anak, ngajar remaja. Kalau anak-anak itu biasanya ada tambahan dance. Iya. Nah, ngomong-ngomong dance, berarti kan kegiatannya Tiara apa sih? Maksudnya selain sekolah ya, selain sekolah kan pasti itu. Selain sekolah, terus jadi instruktur, terus apa lagi, Dek, kegiatannya Tiara? Ikut sepak bola juga, sepak bola putri di Surakarta. Wih, sepak bola. Kok bisa sepak bola loh? Iya, karena tuh dari dulu, dari SD sampai SMP itu pengen banget bisa kayak Ronaldowati. Nah, dulu terinspirasi dari film itu. Ada apa? Sinetron ya? Iya. Sinetron tahu apa sih? Iya, sinetron. Walah, karena dulu nontonnya sinetron Ronaldowati. Oh iya ya. Terus akhirnya pengen jadi pemain bola. Oh iya. Terus selain sepak bola, dance juga nih, dance. Kalau dance itu dari SD sih. Jadi dulu tuh ikut lomba-lomba dan akhirnya menang terus. Terus bubarnya grup itu kelas 6 SD, pas mau ke SMP itu pada pindah. Kan 4 grup nih, anggotanya 4. Yang satu ke Salatiga, yang satu fokus sekolah. Terus saya juga nggak ada temen, ya udah bubar deh gitu. Nggak bikin grup lagi? Belum, pengennya jadi instruktur dance dulu. Terus nanti kalau misalnya udah gimana ya, udah pro, baru jadi instruktur buat jadi bikin grup iya, lagi. buat grup, buat kids gitu. Oke. Tapi ini kan selain ngajar di sini kan, kalau nggak salah ngajar dance di sekolah-sekolah ya? Di mana? Iya, dulu di SMK 2. Iya. Kalau di Kim Model kan ada dance yang pokoknya satu apa ya, istilahnya satu apa itu namanya? Karena ada fashion dance, terus ada dance yang satu lagu, apa sih, satu koreo pokoknya. Oh iya. Itu ya. Itu anak-anak sudah
Udah dikasih berapa koreo itu, Dek? Sebenarnya 2, cuman yang hafal banget itu baru 1. Iya, kalau anak latihannya juga dibagi dengan latihan catwalk ya, gitu. Oke, sepak bola ini instruktur model, iya. Jadi kadang pakai heels, kadang pakai sepatu Pool. Iya. Terus pakai apa lagi nih? Apa? Sepak bola, model, dance. Apa? Tadi apa? Futsal. Iya, futsal juga. Ini kenapa kok sepak bola dan futsal? Ya, karena seru. Bukannya gitu. sama? Beda, kalau sepak bola itu di lapangan besar. Kalau misalnya futsal itu di lapangan kecil dan tertutup. Enggak, tapi kan sama-sama main bola ininya. Maksudnya nggak nyari yang lain yang olahraganya lebih menantang. Oh, kalau dulu itu bulu tangkis sih, Dok. Tapi terus berhenti karena fisiknya itu benar-benar ditekan banget gitu. Misalnya telat berapa menit suruh muter 25 puteran kayak gitu. Terus sampai nggak kuat, ya udah akhirnya ya udah deh berhenti aja, kayak yang capek banget gitu. Sepak bola bukannya begitu latihannya? Maksudnya bukan sama, maksudnya juga latihan fisik begitu kan? Iya, cuman beda, Dok. Kalau misalnya bulu tangkis itu kan di dalam ruangan tuh kayak yang aduh kok nggak dapat hawa-hawa luar ya. Nah, kalau sepak bola itu dapat hawa luar, jadinya kayak yang seru gitu. Oke. Tapi pernah ikut perlombaan? Iya, pernah. Ini yang sepak bola. Iya. Sekolah berarti ya? Sekolah atau klub gitu-gitu? Di klub. Kalau sekolah ada sendiri. Jadi futsal putri SMA gitu. Oke. Seru ya? Iya, seru. Jadi tapi ini sudah kelas 12 berarti mulai mengurangi kegiatannya? Iya, mulai mengurangi, fokus untuk kuliah. Fokus untuk Mencari kuliah. Pinginnya di mana, Dek? Di kalau nggak UGM, UNS. UNS aja. UGM? Wah, ninggalin siswanya gimana dong? Ya, tergantung orang tua sih, Ya. Dok. Kalau misalnya nggak mau LDR sama anaknya, ya udah saya ke UNS. Iya. Tapi berapa bersaudara, Dek? Saya anak tunggal. Anak tunggal. Oh iya. Ya, anak kesayangan semata wayang, Dok. Jadi benar-benar di eman-eman gitu loh, Dok. Oh iya, kayaknya LDR-an nggak mungkin deh. Iya. orang tuanya. Karena orang tua tuh selalu merindukan saya, Dok. Saya ngajar aja di telepon, Dok. Oh iya. Tapi kan dekat. Iya, tapi tetap katanya kangen, Dok. Padahal kalau di rumah tiap hari ketemu. Iya. Sekolah kan juga ini di rumah. Iya. Ya. Nah, Tiara, monggo minum dulu. Ya. Minum di sambil minumnya ini ada pudot Pudot dari dapur Saski. Yes. Mari kita minum. Nah, Tiara, sekarang berarti kalau dari kelas 2 SD sampai kelas 3 SMA jadi instruktur. Jadi apa sih maksudnya? Kok betah? Bukan betah, apa ya? Maksudnya lama banget gitu sebenarnya. Tiara sudah ini belum sih masih merasakan manfaatnya atau mungkin ada pengalaman apa yang didapat selama dari SD sampai sekarang sampai akhirnya di instruktur? Buat pribadi Tiara sendiri, sebenarnya manfaatnya apa sih? Oke. Manfaatnya tuh sebenarnya banyak banget. Banyak banget. Pertama, saya tuh dulu orangnya nggak bisa buat sabar. Sabar menghadapi apapun itu nggak pernah sabar. Tapi pas masuk model jadi instruktur, kan karena nanti sama sama muridnya harus halus ya, biar nanti cepet nih belajarnya nih. Kalau misalnya instrukturnya nggak galak, terus nggak, ya pokoknya gitulah, nanti muridnya bakalan seneng. Nah, saya coba nih, Dok, pertama kali kayak yang waduh bisa nggak ya saya ya gitu kan. Nah, terus akhirnya saya bisa, Dok, seperti itu. Jadi ini ngomongnya jadi Iya. jadi lemah lembut. Berarti dulu nggak begitu? Iya, nggak begitu, Dok. Berarti nggak sabaran, Iya, emosian. sabaran. gitu, Iya, gitu. emosian, Dok. Tapi sekarang bisa lebih sabar, lebih halus kayak gitu. Kayak diluluhkan gitu loh, Dok. Oh, iya, karena tuntutan juga ya. Iya, tuntutan juga. Pekerjaan.
Nah, selain itu apa yang sudah Tiara rasakan? Apa ya? Menjadi lebih percaya diri. Jadi dulu tuh nggak bisa bicara di depan orang banyak tuh kayak yang susah. Terus nanti gimana ya kalau misalnya aku ditertawakan oleh banyak orang di sini. Nah, terus pas jadi instruktur karena terbiasa buat ngajar anak-anak kecil, jadi ketika di sekolah juga yang udah biasa gitu dong. Jadi kalau misalnya menerangkan apapun atau presentasi apapun, nggak pernah ada yang macet-macet kayak gitu di jalan. Jadi langsung nerocos gitu. Nerocos? Iya. Berarti iya kan kalau instruktur ya tetap butuh komunikasi ya. Butuh komunikasi. Kalau anak-anak itu kan nggak cuma sama siswanya tapi juga orang tuanya. Yes. Nah, memang butuh skill komunikasi juga. Iya. Oke, terus apalagi Tiara? Make up. Dulu kan nggak bermake up. Sekarang sudah mulai. Iya, sudah mulai bermake up. Ini dandan sendiri loh. Jadi setiap ngajar sekarang iya. Ya udah bisa bikin alis sendiri. Iya, bikin alis sendiri. Iya, bisa dihitung tuh lipstiknya. Dulu masih pucet, sekarang sudah makanya separuh ini anak SMP, separuh dia udah SMA gitu loh. Karena udah mulai dandan Nah, Tiara, kita masuk ke challenge time. Apa ini challenge-nya buat Tiara? Apa tuh? Apa yuk? Apa? Pengen di-challenge apa? Jangan ngedance. Ngedance kan udah biasa, catwalk udah biasa. Catwalk Sepak bola sama udah. mainin bola. Yes. Ya, catwalk sambil main bola. Kira-kira seperti apa ya? Tiara catwalk pakai heels. Tapi sama menggiring bola. Sama menggiring bola. Jadinya kayak apa? Ntar aku bayangin. Kayaknya lucu. Oke, kita ikutin ya challenge-nya Tiara seperti apa. Bakalan seru. Oke, simak terus. Kita berdua. Ya. Jadi guys, kalau untuk posisi mendribbling bola, mendribbling itu apa sih? Mendribbling itu kayak membawa naik ke atas, kayak misalnya tadi lari kayak ini. Itu perkenaannya sini, bagian luar kaki, bagian depan sini ya. Nah, ini namanya dribbling kayak gini. Nah, kalau kalian mau ngoper ke kanan atau ke kiri bisa menggunakan kaki bagian luar dan kaki bagian dalam. Nih, misalnya kalau kalian passing, kalian bisa menggunakan kaki bagian dalam. Nah, seperti ini. Set, kayak gitu. Kaki yang depan untuk tumpuan. Nah, seperti itu. Kalau kalian mau menggiring, menggunakan kaki bagian luar. Seperti itu. Kalau kalian mau mengoper bisa. Nah, seperti itu. Kalau menendang juga seperti itu. Kalau misalnya kalian mau tendangannya tinggi, bisa menggunakan ujung kaki bagian dalam ya. Begini. Nah, dikenain di pangkal di bawah bolanya pas. Kalau kalian mau operannya ke tanah atau apa namanya ke leser, bisa menggunakan kaki bagian dalam seperti ini. Oke, dah. Nah, ini dia tadi. Kalian harus lihat challenge-nya, ya ampun. Jadi pakai heels bisa giring bola. Apalagi kalau pakai sepatu yang khusus
Itu ya. Iya. Aku aja belum tentu bisa pakai heels tapi main sepak bola luar biasa. Tiara ini keren. Jangan dicoba ya. Kalau nggak bisa jangan dicoba, nanti iya. jengkelit. Apa tuh jengkelit itu? Jengkelit itu geblak. Oh geblak, oh ya. Don't try this at home. Kalau nggak profesional jangan coba-coba ya. Ya ampun. Oke, minum dulu. Ini yang tadi sudah terengah-engah menggiring bola. Ini yang lihat juga ikut deg-degan. Takut apa tadi? Takut jengkelit tuh. Sudah? Sudah, sudah. Ini. Oke, Tiara. Terakhir ya sebelum ini, apa sih suka dukanya jadi Tiara selama ngajar, terutama ngajar anak-anak. Jadi ngajar di Kemodels, ngajar anak-anak itu pasti, kalau aku mikir ya pasti banyak inilah, banyak ya lika-likunya, banyak ininya. Tapi suka duka yang dirasakan Tiara apa? Oke, dari sukanya dulu ya, Dok. Sukanya itu ketika saya mengajar itu merasa bahagia, Dok. Karena saya melihat face-face wajah-wajah anak-anak yang gemoy, yang lucu, itu jadi keinget saya ketika kecil segemoy itu, sampai sebesar ini juga masih gemoy kayak mereka gitu. Iya. Jadi bahagia karena melihat, jadi kayak ngaca gitu ya. Iya, kayak ngaca, wih diri saya di sini semua kayak gitu. Oke, itu sukanya. Ada lagi sukanya? Apalagi ya, Dok ya? Sukanya itu kalau ya itu aja sih, Dok. Oke, sekarang dukanya. Oke. Apa? Dukanya itu ketika ngajar terus ada yang nangis, terus kayak yang ngamuk. Ya kayak gitu, Dok. Maksudnya ngamuk ke Tiara apa gimana? Ya nggak tahu, Dok, karena kan kadang mamahnya nungguin, terus mamahnya pergi, terus kayak yang, kok aku ditinggal pergi sih, harusnya aku tuh diawasin. Nah kayak gitu, terus dia ngamuk, terus ada yang banyak tingkah sampai jengkelit dari kursi juga ada. Kan saya juga kayak yang, waduh ini nanti kalau gimana saya nanti yang jadi tanggungannya, kan saya yang jadi instrukturnya. Nah kadang ada pikiran yang panik juga ketika siswanya pecicilan kayak gitulah, Dok. Iya. Kalau ini soal bagi waktu, jadi mengajar, terus bagi waktu dengan ini kegiatan lain atau sekolah, atau apalagi sekarang kelas 3 ya. Jadi bagi waktunya gimana, Dek? Oke, jadi bagi waktunya itu misalnya nih, biasanya tuh adminnya Q-Model itu nge-WA saya dulu nih, Mbak Dewi, malam-malam jam 7 kalau nggak jam 8, Mbak free-nya hari apa, kayak gitu kan. Nah jadi saya sudah memperhitungkan jauh hari ke depan, Dok. Oh jadi besok Senin sorenya ada ekskul ini, kalau nggak ikut kelas ini ya udah berarti Senin nggak bisa, Selasa bisa nih, nggak banyak tugas juga berarti Selasa. Terus Rabu kalau misalnya ada tugas atau ada acara yang nggak diseloin gitu, nggak diseloin maksudnya nggak ditulis oh hari Rabu Mbak kayak gitu. Jadi paling 1 minggu tuh 2 atau 3 kali. Kalau misalnya longgar banget tuh berarti baru nggak banyak tugas, jadi bisa 1 minggu full juga kadang bisa kayak gitu. Oke, ya jadi ya tetap harus pinter-pinter bagi waktu ya, gitu. Dan Dok Di, seru kan ngobrolnya dengan Kak Tiara. Jadi model, instruktur model, pemain sepak bola, dancer, apa lagi? Tukang drama juga ada. Tukang drama. Nah, itu ya yang ingin kenal lebih dekat. Nah, silahkan hubungi Kak Tiara di IG-nya Tiara Nurwanto di bawah ini ya, guys. Tiara Nurwanto nyambung atau Tiara? Nyambung kok. Oke. Oke, nanti bisa langsung hubungi Kak Tiara untuk mengenal lebih dekat. Oke. Kita ketemu lagi nanti di podcast Dokdi berikutnya. Untuk Kak Tiara, terima kasih banyak sudah datang berbagi pengalaman, berbagi cerita, berbagi drama, dan challenge-nya tadi. Jadi menerima challenge dari saya yaitu catwalk dan main bola.
Terima kasih ya. Iya, Kak Tiara. sama-sama. Oke Dokdis, kita ketemu lagi di podcast Dokdi berikutnya. Bye-bye. Bye-bye. Jangan lupa subscribe, like, subscribe ya. Aku tadi tembak.